Ini ada satu gambaran yang tertulis living and powerful and sharper than any two-edged sword, saudara. Wah, saudara bisa kira-kira ini firman Allah ini tentang apa ya? Ini tentang kehidupan dan juga sangat berkuasa, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua sekalipun. Apakah itu? Ini kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani itu berkata temanya the supremacy of Christ. Artinya kemahakuasaan dari Kristus, keluar biasaan Kristus Yesus. Kita akan baca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Ibrani 4 ayat 1 sampai ke-16. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kitab Ibrani pasal 4 ini temanya, judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Perhentian yang disediakan Tuhan. Di ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari Tuhan. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 terakhir. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah gambaran private jet yang mewah, saudara. Private jet yang mewah yang di dalamnya ada sofanya. Di dalamnya tempat duduknya empuk. Saya percaya di pesawat jet yang mewah ini, private jet ini juga di-hire, dipekerjakan seorang chef yang hebat. Yang bisa memasak masakan yang enak sekali, saudara. Berkualitas mungkin hotel bintang 5, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi satu hal saya mau katakan, tidak ada orang yang pernah naik pesawat seperti ini yang mewah luar biasa. Tanpa adanya, dia akan berhenti pesawat itu, saudara. Nggak ada, saudara. Orang berkata, saya mau pergi, tapi tujuannya tidak berhenti-berhenti. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Artinya apa? God give rest, Tuhan memberikan suatu tempat perhentian buat setiap orang, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ingatkan, tidak ada orang yang hidupnya, yang semewah apapun mau jalan-jalan. Mungkin sebentar Natal, saya mau pesan naik pesawat tiket, tapi tiketnya tidak ada pernah tujuan, tidak pernah mendarat, tidak ada. Segala sesuatu pasti ada masa berhentinya. Sebuah kendaraan, sebuah mobil pasti dia akan berhenti. Tidak pernah mungkin ada terus-menerus bekerja, saudara. Dan demikian saya katakan bahwa satu hari Tuhan memberikan suatu peristirahatan buat saudara dan saya. Engkau akan beristirahat setelah jerih lelahmu selama dalam kehidupan ini engkau tempuh. Firman Allah pada pagi hari ini, journey, perjalanan into God's rest. Perjalanan kita mencapai tempat perhentian Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi pola pikir saudara dan saya. Karena seringkali dalam kehidupan pola pikir kita, apa saudara? Cien money. Duit, dolar. Yang penting banyak duit nggak ada masalah. Siapa bilang, saudara? Saya pernah ceritakan di sini bagaimana orang yang banyak uang dia investkan di satu perusahaannya itu hampir bangkrut, saudara. Karena dia investasinya di situ, investasi perusahaan tersebut diinvestasi ke tempat lain dan kena efek domino, hampir mati, saudara. Keringet dingin, anak-anak kecil-kecil udah dipanggil, udah pesan-pesan. Saudara terkasih, itu orang yang punya duit banyak bisa seperti itu, saudara. Duit bukan jawaban dalam kehidupan ini, tetapi tahukah engkau dalam perjalanan ini ada satu hari di mana engkau harus mencapai tempat waktu peristirahatan Allah, yaitu surga yang mulia. Dalam perikop yang kita baca ini berkali-kali dikatakan firman Allah suatu tempat perhentian. Sadarkah saudara bahwa kehidupan saudara pasti suka tidak suka, mau tidak mau, engkau akan mendapatkan satu namanya tempat perhentian. Saudara. Orang mau berkata saya mau berumur 90, 100, 120, tapi ada perhentiannya, saudara. Malahkah engkau dan saya ketika engkau dan saya berhenti, Tuhan izinkan dalam kehidupan ini. Dikatakan di ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Finding rest in God. Bagaimana kita menemukan tempat peristirahatan di dalam Tuhan. Rest, istirahat, it sounds simple enough. Itu suatu perkataan yang sangat amat simple. But when God call us to rest, what does he mean? Tetapi ketika Allah memanggil saudara dan saya untuk beristirahat, apa artinya itu, saudara? Artinya engkau lepas dari kehidupan ini. Artinya sebuah tujuan kehidupanmu. Kemana engkau akan pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran permainan game, saudara. Permainan game ketika saya masih kecil, saya ingat sekali tahun 89 tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya masih SD, saudara. Sekolah saya di pembangunan, saudara. Ketika hari Sabtu biasa pulang lebih pagi anak-anak pada waktu itu.
Anak sekolah pulang lebih pagi, ketika kami pulang sekolah jam 11 pagi itu, saudara terkasih Tuhan, saya bersama teman saya, satu teman saya, kita datang ke rumah kawan saya yang satunya lagi, kita naik mikrolet, saudara. Dari depan situ, dekat samping Gajah Mada, naik mikrolet sampai turun, sampai di seberangnya Gramedia Gajah Mada. Lewatin Gramedia Gajah Mada sedikit, ada jembatan penyeberangan. Kita stop di situ, kita nyeberang bertiga. Ada berempat, saudara terkasih. Sampai di sana apa yang terjadi? Kita seberang itu ada KFC. Ada juga, saya ingat itu ada kantin murah dan baik pada waktu itu. Sekarang udah nggak ada kantin murah dan baik. Lalu saya masuk ke tempat situ, lalu saya duduk di situ. Saya berjumpa ke rumah teman saya, saudara. Biasanya ketika nyampe itu teman saya, wah makan ayo kita makan rame-rame. Orang tuanya disiapin makanan, semua mesti ikut. Mau temennya, mau siapa ikut, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita main di situ sampai sore hari. Karena dia adalah salah satu teman saya, dia cukup, orang tuanya cukup kaya, tanda kutip. Punya perusahaan sepeda waktu itu, kalau saya tidak salah importir sepeda. Lalu apa yang terjadi? Kita main di situ ada satu game, jadi dia ada banyak sekali permainan. Di rumahnya itu ada pinball, saudara. Biasanya pinball itu adanya di tempat permainan di mal-mal atau di mana. Ini dia ada di rumahnya, wah kita main. Ada juga zaman dulu, zaman itu 8889 ini Nintendo itu benar-benar luar biasa, ramai sekali. Dan saudara, ada permainan yang sering kami mainkan, ini permainan yang saya sering mainkan masih kecil, saudara. Namanya Contra. Kalau kita mulai main, kalau itu tulisannya game over, saudara, di atas. Itu mulainya biasanya 3 nyawa dikasih itu. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan. Orang itu begitu coba mencari cara bagaimana supaya nyawa kita banyak, saudara. Sampai saya hafal sampai sekarang, saudara. Atas-atas, bawah-bawah, kiri kanan, BA, select start. Langsung nyawanya ada 40, saudara. Bayangkan, saudara, dari tahun 88 sampai sekarang 2022, saya ingat itu rumusnya, saudara. Tahukah saudara terkasih dalam Tuhan? Sekalipun permainan ini nyawanya ada 40, tapi pasti namanya game over. Hidup saudara nyawanya nggak ada 40. Kalau Tuhan izinkan engkau sakit, engkau sembuh, puji Tuhan. Tetapi ketika engkau mati, belum tentu Tuhan izinkan. Oleh orang lain, orang itu menjadi hidup, engkau menjadi hidup kembali, saudara. Walaupun belakangan ini terjadi ternyata palsu, saudara ya. Ada berita-berita dibilangkan orang mati bangkit lagi, ternyata dia menghindari orang debt collector, saudara. Artinya kehidupan itu saya katakan sekali Tuhan izinkan. Dan engkau pakai yang terbaik. How can we enter into God's rest? Bagaimana kita memasuki tempat perhentian Tuhan. Tempat perhentian Tuhan berbicara akan kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan berhenti dalam pekerjaannya, dia bersemayam di surga. Bagaimana engkau dan saya, engkau memiliki kepastian akan masuk dalam kerajaannya, tempat perhentiannya di surga yang mulia, saudara. Yang pertama di kitab Ibrani 4 ayat 14 firman Allah berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Anak Allah, gelar, saudara. Kalau orang kadang suka katakan agama lain, wah, kalau orang Kristen beranak, siapa bidannya? Di mana rumah sakitnya? Anak Allah adalah sebutan. Anak itu yang berkuasa, yang punya hak penuh, saudara. Saudara disebut anak-anak Allah, engkau memiliki hak penuh sebagai waris kerajaan Allah. Amin, saudara. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau pada waktu dahulu saudara terkasih dalam Tuhan, imam setahun sekali dia mempersembahkan korban buat orang-orang penghapus dosa. Kita tahu belajar dari kitab Yohanes ketika Yohanes ayahnya bertugas sebagai imam yang masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Dia mempersembahkan korban penghapus dosa. Penghapus dosa biasanya zaman dahulu yang dikorbankan binatang disembelih. Penghapus dosa saudara dan saya. Artinya imam itu sebagai pendamai
membawa engkau dan saya, menggantikannya dengan korban sebagai penghapus dosa. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, tidak tahukah kita bahwa firman Allah berkata dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan. Yang pertama, pastikan bahwa Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Ini adalah hal yang mutlak. Bukan berapa lama engkau sudah ke gereja, tapi sudah pernahkah engkau berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Masuklah menjadi Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam hidupku. Maka engkau akan ada kepastian mendapat tempat perhentian di perhentian Allah dalam surga yang mulia. Yang kedua, dalam Ibrani 4 ayat 10 dan 11 firman Allah berkata, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan mereka itu juga. Saya menggarisbawahi kita berusaha. Kata berusaha ini dalam bahasa aslinya, saudara bisa baca saudara, itu ada sih sebenarnya bawahnya ya. Spodaso. Bahasa Yunani artinya berupaya sekuat tenaga. Bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Tuhan mau saudara dan saya kita berusaha sekuat tenaga, berusaha kerja keras sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya kita masuk dalam perhentian itu saudara. Bukan karena kita sudah diselamatkan, kita berkata nggak apa-apa, Tuhan maha baik, Tuhan maha pengampun, lalu kita tetap melakukan dosa-dosa terus menerus, saudara. Tidak begitu, saudara. Ada orang mengatakan sekali selamat tidak selamat, bukan. Ibrani jelas mengatakan kita berusaha, artinya sekali lagi berusaha sekuat tenaga kita. Hidup dalam firman Tuhan, jangan menyerah meninggalkan iman saudara. Ketika engkau menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, saudara, katakan amin. Jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menyerah, meninggalkan iman saudara dan saya. Hidup ini penuh tantangan, ya. Hidup ini penuh dengan cobaan-cobaan, ya. Tetapi dengan adanya cobaan, dengan adanya tantangan, maka engkau akan menjadi serupa dengan Allah. Engkau akan makin jadi serupa dengan Allah. Ingatlah seringkali saya katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Kekuatan manusia, firman Allah katakan. Sebab Allah setia dan adil, Dia tidak akan mencobai engkau melebihi kekuatanmu. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan iman saudara. Berusahalah sekuat tenaga. Sungguh-sungguh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ada satu bagian sepertinya terlewatkan. Seorang hamba Tuhan terkenal, saya juga sering kali katakan mengenai perkataan Billy Graham. My home is in heaven. Rumah kita di surga, saudara. I'm just traveling through this world. Kita hanya menjelajah di dunia ini, saudara. Ingatlah bahwa rumah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan ada di surga. Tempat perhentian terakhir. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan Dia akhirnya setelah menciptakan segala sesuatu, Dia berhenti. Dalam tempat perhentian Tuhan. Itulah rumah saudara dan saya. Dan firman Allah katakan ketika rumahmu sudah kelar. Aku menjadikan tempat bagimu ketika rumah kelar. Aku akan menjemput engkau. Engkau tidak usah khawatir namanya menghadapi kematian. Amin saudara. Karena rumah kita di surga. Haleluya. Yang ketiga saudara terkasih dalam Tuhan. Ibrani 4 ayat 12-13. Finding rest in God. Bagaimana kita mencari menemukan perhentian dalam Kristus, dalam Allah. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah firman Tuhan hidup kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam. Artinya apa saudara? Dan ayat yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu dikatakan apa saudara? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Ada satu lagu yang sangat amat terkenal dari zamannya dahulu saudara. Dulu pernah dinyanyikan dengan almarhum Nika Ardila. Wah, judulnya Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kehidupan ini sepertinya dunianya penuh dengan panggung sandiwara. Ada yang memerankan seperti apa dengan kisah Mahabharata, tragedi di Yunani. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan yang terakhir dikatakan, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Banyak orang semua bersandiwara dalam kehidupan ini. Mungkin secara engkau kelihatan engkau anak yang rohani. Selalu berkata shalom. Selalu berkata haleluya. Tetapi di luar maaf. Tidak sedikit orang-orang. Saya berjumpa dengan hamba Tuhan yang adalah seorang pengusaha. Dia melayani Tuhan. Dia berkata saya paling takut ketemu dengan hamba Tuhan. Maaf karena tidak sedikit orang yang berkata orang Kristen hamba Tuhan, tetapi kehidupannya hanya bisa berbohong saudara, bersandiwara. Saudara terkasih dalam Tuhan, engkau jangan bersandiwara dalam hidup ini. Dikatakan engkau hidupmu telanjang di hadapan Tuhan, terlihat. Tiada satu makhluk pun yang tersembunyi. Bahkan si Ariel saudara nyanyi, buka dulu topengmu saudara. Buka dulu topengmu. Saya bukan Ariel, saya Erik saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup itu jangan penuh dengan kepura-puraan. Kadang-kala maaf ada orang berbuat baik supaya maksud untuk memancing untuk orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau engkau seperti itu, hatimu terlihat oleh Tuhan saudara. Berhenti bertopeng. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ apa saudara? Terpancar kehidupan. Saya mau katakan hati-hati, jaga hati kita dengan benar-benar kita mengikut Tuhan. Hidup kita harus benar-benar tulus. Kalau kita menolong orang benar-benar, kita menolong orangnya benar-benar, dia nggak mampu, kita ini benar-benar kita tulus menolong saudara. Tidak ada maksud untuk yang lain. Karena segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dapat melihat saudara, hati saudara dan saya. Kalau engkau mau mendapatkan perhentian di hadapan Tuhan. Surga yang mulia. Bukan berapa panjang engkau hidup di dalam dunia ini. Bukan berapa luar biasa Tuhan berkati engkau, bukan. Tetapi bagaimana kesudahanmu ketika engkau menghadapi perhentian yang Tuhan katakan sudah selesai. Time is up. Waktumu sudah selesai. Nggak ada one up lagi saudara. Kalau main game kita cari one up, cari one up, cari one up. Ini nggak ada lagi one up. Sudah selesai saudara. Firman Allah pada pagi hari saya tidak memperpanjang. Tetapi temanya journey into God's rest. Perjalanan mencapai tempat perhentian Tuhan. Dan pagi hari ini ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Untuk saudara dan saya menemukan tempat perhentiannya, surga yang mulia. Pastikan bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saudara dan saya. Yang kedua, jangan menyerah, meninggalkan iman saudara. Begitu doa-doamu belum dijawab. Begitu Tuhan belum sembuhkan sakit penyakit engkau. Seringkali saya katakan, jangan tinggalkan Tuhan.
Karena siapapun ketika engkau sakit sehat kembali, engkau akan berhenti ketika Tuhan katakan berhenti. Kemanakah saudara akan pergi? Dan yang ketiga, berhentilah bertopeng saudara. Karena Tuhan melihat hatimu dan hati saya. Hingga akhirnya dapat boleh berkata. Dua perkataan Tuhan yang bertolak belakang. Enyahlah engkau daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Padahal orang yang melayani Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Atau yang kedua Tuhan katakan, mari masuklah dalam kerajaanku. Hai hambaku yang setia. Pilihan ada dalam tangan saudara. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Bahwa satu ketika kelak Tuhan, setiap kami ada yang namanya hari perhentian. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami belajar akan firman-Mu. Tempat perhentian itu ada 3 hal yang harus kami temukan di dalam Engkau. Yang pertama adalah memastikan bahwa kepastian keselamatan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kami. Seperti firman Tuhan katakan, kalau engkau mendengarkan firman pada hari ini, apabila engkau belum pernah sekalipun mengaku dosamu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku. Masuklah menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Kalau ada di antara kita, hanya kalau ada di antara kita, angkatlah tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Hanya kalau ada, tetap kita pejamkan mata. Perkataan-perkataan ini ucapkan dengan kata-katamu. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku tahu, aku butuh juru selamat. Ampuni segala dosa-dosaku Tuhan Yesus. Aku undang Engkau Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam Engkau. Aku mau memiliki akan kepastian, akan keselamatan. Rest in God. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukurlah kalau hari ini Engkau dapat berkata demikian. Karena firman Tuhan bukan Engkau memilih aku, tapi akulah yang memilih Engkau. Engkau telah memiliki kepastian akan keselamatan. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami mendengar juga, jangan menyerah, jangan meninggalkan iman percaya kami kepada Engkau. Ketika masalah-masalah percobaan-percobaan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu pencobaan-pencobaan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi semakin serupa dengan Allah. Karena keserupaan dengan Engkau tidak pernah secara gratis. Serupa dengan Allah adalah suatu proses kehidupan ketika kami menjalani pencobaan-pencobaan dan kami lulus. Kami makin serupa dengan Engkau. Karena itulah tujuan hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Jika Engkau ingatkan kami supaya kami hidup tidak bertopeng. Seringkali kami menggunakan topeng-topeng dusta. Seringkali hanya kami yang tahu bahwa kami menghalalkan segala cara. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau kami hanya mau terlihat oleh di pandangan orang, kami orang yang baik, kami orang yang beragama, kami orang Kristen, tetapi hati kami begitu jahat. Firman-Mu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan kekal bersama dengan Allah tergantung dari hati kami. Kami mau belajar jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap pergumulan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir maupun yang melalui livebook.
live streaming Facebook, ataupun siaran tunda Facebook Tuhan, apapun persoalan mereka, kami percaya Engkau Allah yang sangat amat baik. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, pencobaan-pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan adalah setia dan adil, yang akan memberikan jalan keluar ketika kami dalam pencobaan. Terima kasih Bapa, Engkau bukakan jalan dalam setiap masalah-masalah kehidupan kami yang berharap kepada Engkau. Pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Karena kami berharap kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus, yang mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Kota benteng kami. Kota benteng hidup kami. Juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Allah. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.